kembali dalam ibadah online JKYOFC. Gimana kabarnya Anda yang ada di rumah? Saya berdoa kita semua tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama katakan dari awal, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, kami mau sembah. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Engkau yang kami andalkan Tuhan, sebab Engkaulah yang sanggup menolong kami. Engkau yang kami andalkan Tuhan, sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan. Buka Alkitab saudara dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 dan ayat 25. 2 ayat aja lebih dulu kita baca, nanti ada beberapa bagian yang akan kita baca berikutnya. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berkata begini. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kaptai merpati berharga 5 sikal perak. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, kalau saudara baca kisah ini kisah adalah di mana Samaria dikepung oleh Raja Ben-Hadad, dan akibat Raja Ben-Hadad mengepung Samaria terjadi sebuah kelaparan yang hebat. Saya mau beritahu, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi. Ada banyak masalah-masalah yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tidak peduli Anda anak Tuhan atau tidak peduli Anda orang percaya atau tidak peduli Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak, tapi semua orang bisa saja punya masalah, ya. Seperti halnya Samaria waktu itu. Ya, mereka dikepung oleh Ben-Hadad dan terjadi kelaparan hebat. Tetapi yang saya mau sampaikan hari ini bukanlah bagaimana masalah bisa terjadi atau masalah kok kenapa bisa terjadi. Tapi yang paling penting menurut saya hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana kita meresponi setiap masalah yang bisa saja datang tiba-tiba dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita meresponi masalah kita dengan benar, maka kita akan melihat jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan untuk setiap kita.
Karena saya percaya setiap masalah selalu disertai jalan keluar oleh Tuhan. Cuma masalahnya kenapa tidak banyak orang bisa melihat solusi dari setiap masalahnya, karena mereka meresponi dengan salah setiap masalah yang sedang dihadapi. Mungkin Anda berkata, Pak, saya dalam masalah rumah tangga. Responi dengan benar masalah rumah tanggamu, maka engkau akan lihat solusi yang dari Tuhan. Mungkin engkau berkata, Pak, saya dalam masalah keuangan hari ini. Sekali lagi saya mau berkata, responi dengan benar apa yang sedang kau hadapi hari ini, maka engkau akan melihat jalan keluar yang dari Tuhan. Tuhan bukakan bagimu. Nah, dari peristiwa kelaparan di Samaria ini saya mau tunjukkan atau saya temukan ada 3 orang dengan reaksi yang berbeda, ya. Yang pertama adalah kalau saudara baca Alkitab dalam 2 Raja-Raja 6 kembali di ayat 31, lihat Raja Samaria, ya. Ayat 31 berkata begini, lalu berkatalah Raja Samaria maksudnya raja, ya. Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elia bin Sarfat di atas tubuhnya pada hari ini. Kemudian kita lompat di ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja yang sama, Raja Samaria, mendapatkan Elisa. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah, perhatikan, dari Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Nah, reaksi yang pertama yaitu reaksi dari Raja Samaria sendiri, ya. Dia berkata begini, masalah ini sesungguhnya datang dari Tuhan. Bahkan di ayat 31 tadi dia berkata, dia mempersalahkan Elisa untuk semua masalah yang sedang dia hadapi, ya. Yang pertama dari reaksi raja ini adalah begini, saudara, ya. Bahwa dia ketika menghadapi masalah, yang pertama dia menyalahkan orang. Dan kalau saudara baca di ayat 33 tadi, ternyata bukan hanya orang yang dia salahkan, tetapi Tuhan juga yang dia salahkan, ya. Dia berkata ini semua gara-gara Elisa. Karena itu dia bahkan bersumpah Elisa akan dia potong kepalanya, ya. Dia berkata kepala Elisa tidak akan tinggal di tubuhnya. Kenapa? Karena dia marah, karena dia menganggap Elisa ini salah satu penyebabnya. Bahkan dia juga berkata, buat apa aku berharap sama Tuhan lagi? Bahkan dia berkata, Tuhan yang menyebabkan semua malapetaka dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan Anda hari ini yang sedang dalam persoalan? Apakah Anda hari ini sedang sibuk mempersalahkan orang? Sibuk menyalahkan orang, sibuk menyalahkan bahkan Tuhan dalam hidupmu akan apa yang terjadi dalam hidupmu. Reaksi yang pertama adalah ketika engkau menghadapi masalah, jangan pernah sibuk menyalahkan orang. Karena engkau sibuk menyalahkan orang, maka engkau tidak akan pernah lihat solusi. Bahkan ketika engkau sibuk menyalahkan Tuhan, engkau akan kehilangan pengharapan seperti halnya Raja Samaria ini. Karena itu yang pertama begini, bagaimana kita menghadapi masalah, maka yang pertama jangan sibuk menyalahkan orang. Ada beberapa orang berkata, Pak, masalah saya gara-gara suami saya. Saya mau beritahu, so what kalau masalahnya karena suamimu? Hari ini bukankah Tuhan juga tetap sanggup menolong meskipun itu gara-gara suamimu ataupun gara-gara dirimu sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu konsentrasi selalu kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tidak usah bereaksi mempersalahkan orang, mempersalahkan mertua, mempersalahkan suami, mempersalahkan istri, mempersalahkan bos, mempersalahkan pendeta, mempersalahkan jemaat, mempersalahkan karyawan, mempersalahkan orang seluruh dunia. Ini akan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Nah, saudara lihat ini, ya. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara, apapun masalahmu jangan bereaksi seperti raja ini. Dia mempersalahkan Elisa, bahkan dia juga mempersalahkan Tuhan. Emangnya kalau engkau tahu siapa yang salah atau engkau mempersalahkan orang lain, lalu engkau akan temukan solusimu, ya. Emangnya ketika engkau mempersalahkan banyak orang, apakah engkau akan menemukan solusi dari semua persoalanmu? Kan tidak juga. Amin. Karena itu hari ini engkau dalam masalah, coba tenang, diam, renungkan. Mungkin aja memang ada orang yang menyebabkan masalahmu. Tapi bisa jadi juga engkau sudah buat keputusan yang salah sehingga engkau menghadapi masalah. Tetapi saya mau beritahu, entah itu karena salahnya orang, entah itu karena salahmu sendiri, entah itu karena salah setan sekalipun, ingat Tuhanmu tetap sanggup menolong engkau.
Tuhanmu tetap sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhanmu tetap sanggup memberkati engkau. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu jangan sibuk mempersalahkan orang hari ini, ya. Jangan sibuk mempersalahkan si A, si B, si C, bahkan mempersalahkan Tuhan. Saya beritahu, Tuhan tidak pernah bersalah atas hidupmu. Bahkan Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal buruk terjadi atas hidupmu. Tapi hari ini coba tenang, ya, berdoa, tetap berharap. Apapun yang kau hadapi hari ini, selalu ada solusinya di dalam Tuhan. Nah, saya tidak akan panjang lebar soal ini. Nah, saya akan masuk bagian yang kedua, ya. Bagian yang kedua adalah reaksi dari perwira, ya, perwira raja. Kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama, lihat 2 Raja-Raja pasal 7 ayat pertama, firman Tuhan berkata begini. Lalu berkatalah Elisa, jadi ketika Elisa didatangi oleh raja, dia berkata begini. Dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi Elisa bernubuat seperti apa yang Tuhan suruh kepadanya, bahwa besok akan terjadi pembalikan keadaan. Besok akan Tuhan buat mujizat. Besok harga-harga yang sebelumnya mahal, Alkitab berkata, Elisa berkata, besok Tuhan akan balikan keadaan, semua harga turun, semua menjadi normal kembali, ya. Tetapi lihat ini ayat 2. Perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya. Perhatikan apa katanya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan memang kenyataannya terjadi seperti itu. Kalau saudara lihat di ayat 17, ternyata perwira raja itu juga benar-benar tidak menikmati semua apa yang Tuhan katakan lewat Nabi Elisa. Nah, lihat ayat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang telah menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan Nabi Allah yang mengatakan kepadanya waktu raja datang mendapatkan dia, ya. Jadi orang ini mati seperti yang dikatakan oleh Elisa, bahwa dia akan melihat tapi dia tidak akan menikmati, ya. Kenapa? Nah, karena begini. Karena ketika Elisa menubuatkan bahwa besok akan terjadi mujizat, dia lalu berkata, wah, nggak mungkin, ya, nggak mungkin terjadi. Dan menurut saya semua orang yang ada di situ, bahkan raja pun tidak percaya. Mungkin mereka berkata, ya wait and see aja lah, lihat aja nanti besok gimana. Atau mungkin ada orang berkata, ya saya nggak percaya. Tapi masalahnya, saya mau beritahu, di antara orang-orang yang mendengarkan perkataan Elisa ini bahwa besok akan terjadi perubahan, mungkin ada banyak orang yang tidak percaya. Tetapi cuma satu orang yang ngomong. Cuma satu orang yang ngomong bahwa tidak mungkin bisa terjadi. Nah, saudara tahu kenapa akhirnya perwira ajudan raja ini mati? Jawabnya sederhana, bukan karena dia tidak percaya. Karena saya yakin semua orang yang mendengarkan hal itu sama-sama tidak percaya, ya. Tapi yang menyebabkan dia mati adalah begini. Ketika dia tidak percaya, dia mulai banyak ngomong, ya. Saya sering kasih contoh misalnya begini, harga mungkin naik hari ini, lalu saya berkata besok tiba-tiba akan turun. Ya nggak mungkin lah, mungkin beberapa orang tidak percaya, ya. Ataupun Anda melihat ada orang yang sudah sakit sekarat, mau divonis dokter, sudah divonis dokter bahwa hidupnya tinggal tunggu mati aja. Lalu ada orang yang berkata besok dia akan sembuh. Saya yakin tidak akan mudah orang untuk percaya. Seperti halnya Elisa berkata besok akan terjadi perubahan. Tidak mudah orang percaya. Tetapi di antara sekian orang banyak yang tidak percaya itu, kok cuma satu yang ngomong, gak mungkin. Saya mau tanya sama Anda, ya, percaya nggak rumah tanggamu bisa dipulihkan? Kalaupun engkau tidak percaya, engkau jangan ngomong begini. Ya percaya Pak, tapi gimana Pak ya, lihat kelakuan suami saya nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin. Ya,
Saya percaya sih Pak, tapi lihat kelakuan istri saya, kayaknya nggak mungkin rumah tangga saya dipulihkan. Lalu itu yang Anda akan omongin terus, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kelakuannya udah mendarah daging Pak, nggak mungkin bisa berubah, nggak mungkin. Itu yang sering kali kita ngomong. Bahkan saya beritahu, kata nggak mungkin ini bukan hanya yang sering diomongkan oleh orang tidak percaya. Saya ulangi, kata tidak mungkin ini bukan hanya kata yang sering diucapkan oleh orang tidak percaya. Bahkan orang percaya pun sering ngomong kata ini. Gak mungkin. Makanya Elisa berkata begini, kau hanya melihat saja, tapi kau tidak menikmati. Bukan karena dia tidak percaya, tapi karena dia ngomong gak mungkin. Berapa kali Anda sudah ngomong gak mungkin dalam hidupmu? Ya, Pak, gak mungkin pekerjaan saya dipulihkan. Lihat Pak, saya sudah bangkrut nyanemen Pak. Ya, saya bukan nol Pak, minus Pak, gak mungkin Pak. Lah kalau Anda sering ngomong gak mungkin, maka Anda hanya melihat saja dan Anda tidak akan ngalami. Nah karena itu hari ini saya nggak tahu kondisi imanmu hari ini. Apakah imanmu sedang goncang karena masalah yang sedang kau hadapi? Saya nggak tahu imanmu hari ini, apakah engkau sedang goncang hari ini karena corona, karena persoalan yang sedang kau hadapi. Saya nggak tahu, tapi hari ini meskipun engkau mungkin mulai, Tuhan aku kok kayaknya kayak gini hidupku. Tapi jangan pernah ngomong gak mungkin Tuhan bisa pulihkan aku. Gak mungkin Tuhan bisa perbaiki anakku. Tidak mungkin Tuhan bisa perbaiki rumah tanggaku. Tidak mungkin Tuhan bisa memberkati pekerjaanku. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Nah saya mau beritahu ada satu kisah di Alkitab yang sangat menarik dan ini perlu kita baca. Lihat sama-sama ya. Di dalam Lukas pasal yang pertama ya, di ayat yang ke-18. Ini kisah tentang Sakaria yang didatangi oleh malaikat. Kemudian malaikat memberitahu bahwa Sakaria atau Elisabet istri Sakaria akan mengandung anak di hari tuanya. Lalu lihat apa kata Sakaria. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah lihat ayat 20, perhatikan ini. Sesungguhnya engkau akan menjadi apa? Menjadi bisu. Sekali lagi, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Kenapa Sakaria dibuat bisu? Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Tuhan sampai membuat Sakaria jadi bisu. Kenapa? Bisu itu artinya apa? Bisu artinya gak bisa ngomong. Kenapa Tuhan harus membuat Sakaria bisu, gak bisa ngomong? Karena Tuhan berkata, karena engkau gak percaya. Kalaupun engkau gak percaya gak masalah, tapi mulutmu jangan ucapin sembarangan. Makanya Tuhan sampai bilang, engkau akan aku buat bisu sampai segala sesuatunya terjadi. Loh, yang membuat saya heran itu Sakaria gak percaya. Ya. Tapi Tuhan tetap buat mujizat. Ya. Sakaria gak percaya, dia berkata, aku sudah tua, Elisabet sudah tua, udah mandul, ya, gak mungkin. Tapi Tuhan tetap buat. Kenapa? Karena Tuhan buat bisu dia supaya dia gak sembarangan ngomong. Bahaya kalau Sakaria tidak dibuat bisu. Omongannya pasti rusak. Omongannya tidak percaya itu pasti keluar. Omongannya kata tidak mungkin itu pasti selalu keluar. Omongannya yang berkata ya aku percaya sih aku, tapi gak mungkin itu akan selalu keluar. Ya. Bahkan mungkin ketika dia lihat perut Elisabet mulai membesar, ya, mungkin dia akan berkata, wah ini tumor ini, ya, ini tumor ini, kamu udah tua, mana mungkin bisa hamil, ini pasti tumor. Ya. Kenapa? Karena mulutnya banyak ngomong. Saya banyak melihat orang Kristen hari ini, kalau dia udah nggak percaya, aduh ngomongannya, dia mencoba mempengaruhi orang percaya yang lain dan berkata, gak mungkin. Gak mungkin, ya. Kalau engkau nggak percaya ya udah diam aja, ya. Kalau engkau nggak yakin ya udah diam aja. Biarkan Tuhan yang bekerja, yang akan memulihkan segala sesuatunya dalam hidupmu.
Saya bisa dengar kata amin. Karena itu respon yang kedua, ajudan raja ini, ya. Kalaupun imanmu goncang, mulutmu tetap tertutup. Ya. Karena barometer iman itu bukan hanya di hati, tapi juga di mulut, ya. Juga di mulut, kalau engkau diam, engkau akan lihat mujizat. Karena itu hari ini, mari bereaksi yang benar dengan apa yang sedang engkau hadapi hari ini. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau tunjukkan reaksi orang ketika menghadapi masalah kelaparan di Samaria. Nah, reaksi yang ketiga adalah reaksi orang kusta. Lihat dalam 2 Raja-Raja kembali pasal yang ke-7, kita baca di ayat yang ketiga. Nah, lihat ini ayat 3. 4 orang kusta yang ada di depan pintu gerbang berkata yang seorang kepada yang lain, "Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Jadi kelaparan itu bukan hanya dialami orang sehat, orang sakit kusta pun ikut kelaparan, ya. Dan ini paling ngenes. Yang lain sehat kelaparan masih kuat. Ini udah kusta kelaparan juga, ya. Dia berkata, "Mengapa kami duduk-duduk di sini sampai mati?" Ayat 4. "Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Ayat 5. "Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar." Jadi 4 orang jalan ini, 4 kusta orang jalan ini, bagi tentara Aram dibuat Tuhan seperti mendengar tentara yang besar, kereta yang banyak, kereta kuda, sehingga mereka semua lari, ya. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita." Jadi orang Aram berpikir 4 orang kusta yang jalan ini adalah orang-orang yang sudah dibayar oleh Raja Samaria untuk melawan orang Aram. Padahal cuma 4 orang kusta. Nah, yang menarik perhatian saya adalah begini. Perkataan orang kusta itu berkata begini, "Kita kalau tinggal di sini ya bakalan mati. Kita kalau kembali ke kota, kita juga mati karena di kota juga kelaparan, ya." Tapi dia kemudian berkata, "Baiklah kita maju, ya, ke tempat perkemahan musuh, ke tempat perkemahan orang Aram. Kalaupun kita mati ya udah memang mati, ya, daripada kita tinggal di sini ataupun mundur masuk ke kota, kita juga sama-sama mati. Sama-sama mati, resikonya lebih bagus kita maju." Dan ini yang saya mau beritahu kepada saudara, banyak orang Kristen itu ketika dia menghadapi masalah, ada 2 pilihannya yang selalu saya lihat mereka lakukan. Yang pertama, mereka stuck, mereka diem, gak maju, gak mundur, diem, tetap, ya, diem aja, ya, gak ngapa-ngapain. Atau yang kedua, mereka mulai mundur. Mereka mundur dari ibadah, mereka mundur dari pelayanan, mereka mundur dari banyak hal yang mereka harusnya lakukan untuk Tuhan. Mereka mundur ketika mereka menghadapi masalah. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, orang kusta ini, mereka gak mundur, mereka tetap melangkah maju. Dan dengar, ketika mereka melangkah maju, disitulah kemudian mujizat terjadi. Karena itu hari ini saya beritahu ya, jangan mundur. Lakukan terus apa yang hari ini engkau bisa lakukan untuk Tuhan. Hari ini lakukan terus apa yang bisa engkau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan terus apa yang bisa engkau kerjakan untuk rumah tanggamu. Lakukan terus apa yang engkau bisa lakukan untuk usahamu. Lakukan terus, tetap maju, tetap semangat. Karena Tuhan bisa buat mujizat di depan sana yang engkau tidak akan pernah duga sebelumnya. Hari-hari ini banyak orang berkata, Pak, aduh Pak, saya sudah nyerah Pak. Saya nyerah dengan keluarga saya Pak. Saya nyerah dengan rumah tangga saya. Saya nyerah dengan suami saya. Saya nyerah dengan istri saya. Saya nyerah dengan pelayanan. Ya, beberapa orang mulai nyerah dengan pelayanan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, jangan menyerah. Tetap maju, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Ada orang menyerah dengan vonis dokter. Aduh Pak, saya sudah divonis dokter, umur saya tinggal 3 bulan. Jangan menyerah.
Tetap lakukan apa yang bisa engkau lakukan, karena engkau tidak pernah tahu Tuhan bisa buat mujizat. Yang divonis dokter pun Tuhan bisa ubahkan menjadi hidup kembali. Saya bisa dengar kata amin. Yang divonis dokter pun Tuhan bisa sembuhkan. Katakan amin. Apapun juga yang sedang kau hadapi hari ini, jangan mundur, tetap melangkah maju, tetap semangat jalan dengan Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini, tetap melangkah dengan maju. Seperti orang kusta berkata, kalau saya tetap tinggal begini, saya akan mati. Apalagi kalau saya mundur, saya juga akan mati. Satu-satunya harapan, saya akan tetap melangkah maju. Dan Tuhan buat mujizat bagi orang-orang yang tetap melangkah maju dengan optimis. Jalan dengan Tuhan, ada pengharapan, ada mujizat, ada pemulihan, ada berkat Tuhan yang akan Tuhan sediakan bagi Anda di depan sana. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini, apa yang menjadi reaksimu hari ini? Apakah Anda bereaksi seperti raja yang mempersalahkan Elisa, bahkan mempersalahkan Tuhan? Apa reaksimu hari ini? Apakah engkau seperti perwira ajudan raja yang berkata-kata gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin? Atau Anda seperti orang kusta yang berkata, aku tidak akan tinggal diam, aku tidak akan pernah menyerah sebelum aku lihat mujizat, sebelum aku lihat sesuatu yang luar biasa dalam hidupku. Aku akan tetap maju, aku akan tetap melayani Tuhan, aku akan tetap bekerja, aku akan tetap mempertahankan rumah tanggaku, aku akan tetap bekerja dengan sekuat tenagaku, aku akan tetap melayani dengan Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku akan lihat mujizat terjadi. Pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Amin.